Pada kajian subuh hari ini saya akan membahas tentang amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Yang pertama, amalan yang bisa memberatkan timbangan kita adalah orang yang berakhlak baik. Bagaimana contoh? Rasul memberikan contoh kepada kita. Rasul itu tidak pernah marah. Rasul itu tidak pernah menendam. Bahkan ketika dia menyebarkan agama Islam di Tauhid, maka pada saat itu seluruh wajah Rasulullah itu bercucuran darah karena dilemparkan dengan batu yang amat dahsyat. Tapi ketika batu menimpa pada pipi sebelah kanan, kemudian batu menimpa pada sebelah kiri, bahkan bagian kepala Rasul itu kena batu sampai bercucuran darah, Rasul tidak marah. Yang kedua, yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil mizan nanti adalah orang yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, makanya satu orang yang berselawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan berikan satu orang malaikat yang akan memberikan satu ungkapan untuk memintakan ampun orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ya kalau nggak ada halangan silakan sambil masak, sambil nyuci, sambil teriska baca selawat, ya kan? Ini kadang-kadang kan ibu-ibu bukan baca selawat, ya sambil teriska mau apa? Emang mau menjadi babu? Yang ketiga, yang bisa memberatkan daripada amal timbangan kita di yaumil mizan adalah kalimat-kalimat alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Makanya lihat orang-orang ahli sufi, orang-orang yang alim itu kadang-kala kalau kemanapun berangkat di tangannya ada apa? Ada tasbih. Apalagi kita boleh. Kita berangkat ke Jakarta naik MRT, kita pegang tasbih sebelah kanan, kita baca dalam hati subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati kehidupan di hari ini. Kehidupan kembali setelah kita semalam tidur secara nyenyak, dan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan satu kegiatan ibadah yang kita laksanakan, wabil khusus ibadah subuh, dan kita lanjutkan dengan ibadah kajian subuh. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah dengan Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, kemudian kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan ibadah kajian subuh ini. Insya Allah semuanya akan menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah wabil khusus diberikan kepada jamaah yang hadir pada kajian subuh pagi hari ini.
Kemudian Rasul juga memberikan syafaatnya kepada keluarga kita, dan insya Allah kaum muslimin dan kaum muslimat juga semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian subuh hari ini saya akan membahas tentang amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Yakin percaya bahwa kita sebagai muslim atau umat Islam, kita mempercayai bahwa salah satu yang perlu kita ingatkan diri kita adalah sebagai seorang muslim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang Islam itu harus percaya, harus meyakini, harus mempersiapkan terhadap beberapa hal, termasuk alam-alam yang gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu alam gaib, suatu peristiwa yang gaib yang saat ini harus kita yakini adalah adanya yaumil mizan atau timbangan amal. Percaya nggak nih ada timbangan amal? Ya pasti percaya. Kita hadir pagi hari ini pun dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita untuk memperberat timbangan amal kita. Nah, oleh karena itu, di samping ibadah-ibadah pokok, di samping ibadah-ibadah yang utama yang memang Allah telah berikan satu perintahnya kepada kita dan wajib kita kerjakan, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang bisa melengkapi dan menambah sekaligus memperberat timbangan amal kita ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja sebenarnya yang bisa memberatkan amal timbangan kita? Banyak amal-amalan sunnah yang ternyata setelah dikaji oleh para alim ulama, setelah diberikan satu penguatan, itu bisa menjadi keuntungan buat kita. Sehingga nanti ketika Allah mempertimbangkan dan sekaligus memberikan satu hasil rangkuman daripada amal ibadah kita dan nanti ditimbang oleh Allah, maka kita mendapatkan satu kebaikan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amalan yang bisa memberatkan timbangan kita adalah orang yang berakhlak baik. Ini kadang-kala sering dilupakan oleh kita sebagai umat Islam. Padahal Islam sebagai agama yang memberikan suatu pedoman dan juga contoh buat agama yang lain, itu senantiasa setiap pemeluknya harusnya memiliki akhlak yang baik kepada Allah dan juga akhlak yang baik kepada manusia. Maka ketika orang memiliki satu pedoman bahwa dia memiliki amal yang baik, dalam hal ini berperilaku yang baik kepada Allah dan kepada sama manusia, insya Allah itu akan menjadi catatan tambahan buat mereka. Karena kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, tidak ada satu amalan yang bisa memberatkan timbangan yaitu kecuali orang yang berakhlak baik, dan Allah membenci kepada orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Sekarang kalau kita beri contoh, manusia terhadap kehidupan sehari-hari saja kadang-kadang suka melakukan kegiatan yang tidak baik atau akhlak yang tidak baik kepada Allah. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan sholat saja, sholat itu kan panggilan Allah. Sholat itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sholat itu ada yang namanya rukun sholat, ada syarat sah sholat, sehingga nanti harus kita jalankan. Tapi kadang-kadang manusia dalam kondisi tertentu lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ketika mendatangi lurah, mendatangi RT pakaiannya lengkap, tapi ketika pakai sholat dia hanya pakai kaos oblong saja. Ada dari kita itu? Ya banyak. Perempuan kadang-kadang pergi kondangan, pergi arisan pakai baru, kena emang sholat pada rombeng di belakangnya. Masya Allah. Berarti tidak menghargai, tidak menghormati, tidak berakhlak kepada Allah.
Padahal sholat itu komunikasi dengan Allah. Setiap bacaan-bacaan yang kita berikan, kita lakukan ketika sholat, ketika kita ruku, ketika sujud, ketika kita tasawuf awal, tasawuf akhir, itu adalah komunikasi, bicara sama Allah dan juga doa. Makanya yang lebih baik adalah intinya kita berakhlak baik kepada Allah. Minimal dari kelihatan dari apa yang kita sajikan, yaitu bentuk pakaian kita. Kecuali memang dalam keadaan darurat, bisa dikondisikan seperti. Makanya kalau Rasul mengingatkan, kalau kamu sholat pakailah yang baik dan bersih. Artinya apa? Artinya kita memiliki sikap yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau para ulama mengingatkan kepada kita tuh, dari tempatnya kita rapikan, kemudian dari pakaiannya juga kita tertibkan, bahkan dari hal-hal yang mungkin bisa membatalkan sholat juga kita perhatikan. Supaya kenapa? Supaya alur kita menjalankan sholat ini adalah rangkaian yang memiliki akhlak baik kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita juga dituntut untuk berakhlak baik sama manusia. Makanya orang Islam itu hendaklah menjadi angin segar, menjadi parfum atau pewangi dimanapun dia berada. Jangan sampai orang Islam itu menjadi suatu hal yang menjadi rusak dalam sistem komunikasi dan juga kehidupan manusia yang lainnya. Apa yang paling banyak merusak akhlak manusia? Yaitu dari lisannya. Kemarin kita sudah bahas tuh. Dari lisan kadang-kadang merusak daripada segala akhlak kita. Melakukan ghibah, melakukan suudzon, melakukan perbuatan khianat, dusta. Ini sering kita lakukan. Nah, orang-orang seperti ini nanti kita akan rugi ketika Allah memberikan satu kumpulan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita diberatkan timbangan kita, diberatkan daripada amal kebaikan kita, insya Allah mulai hari ini kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah berorang yang berbuat akhlak yang baik kepada Allah atau tidak? Apakah kita sudah berbuat baik? Seorang istri harus berakhlak baik pada suami. Suami juga harus berbuat baik, berakhlak baik kepada seorang istri. Orang tua juga harus memiliki akhlak baik kepada anak-anaknya. Terlebih-lebih anak memiliki akhlak yang baik kepada kedua orang tuanya. Kalau ini sudah yang dilakukan dengan baik, insya Allah ini jadi kebaikan. Makanya buat ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini di kajian subuh, jangan suka terpreset dengan omongan, ya. Makanya panggil suami itu dengan panggilan yang terbaik. Biasanya senang kalau panggil suami apa? Akang atau abang atau sayang. Bapak. Oh, bapak ya, bapak. Silakan. Jangan dipanggil sesuai dengan wujud nyata daripada kulitnya. Iya, suaminya hitam dipanggil hitam, suaminya kurus panggil kurus, suaminya ceking dipanggil ceking gitu. Atau juga suami harus memanggil istri dengan panggilan yang baik. Disepakati tuh waktu ijab kabul, kita manggil apa rencananya nih? Karena biasanya orang kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih bagus kondisinya, ya kan? Ketika ijab kabul, ketika baru rumah tangga mah enak, sebulan 2-3 bulan masih enak. Kenapa? Ya, duit masih ada, stok amplop masih banyak, gitu kan? Makanan masih ada. Tapi ketika udah lewat 6 bulan udah mulai berubah tuh. Ya, ketika lagi pacaran manggil sayang, tapi ketika udah 6 bulan lewat, emang lah bininya kecil, kecil. Jangan sampai begitu ya. Itu akhlak kita kepada suami kita. Jadi saling memberikan satu kalimat yang. Atau juga anak-anak, makanya kalau orang-orang yang sore dan soreha itu kadang-kadang manggil suka abi gitu ya, masya Allah. Oleh karena itu manggil akhlak yang baik ini pun dikondisikan dengan kondisi kita, ya, dengan situasi kita. Ya yang menggulakan, oh iya, ya. Jadi lihat kondisinya, ya. Kalau bawa tas, bawa pakai dasi, Mas saya berangkat ya, oh, silakan Pak, hati-hati jalan ya. Tapi kalau misalnya kita menggulakan ya panggil, jangan panggilan yang terlalu tinggi dan juluk kalau bahasa kampung ya. Nah inilah yang akan diberikan. Oleh karena itu
tidak ada satu perbuatan yang akan memberatkan seorang istri kecuali dia berbuat baik kepada suaminya atau suami berbuat baik kepada istri. Makanya mulai hari ini kita banyakin timbangan amal kita dengan cara berakhlak yang baik. Sebagaimana contoh Rasul memberikan contoh kepada kita. Rasul itu tidak pernah marah. Rasul itu tidak pernah menendam. Bahkan ketika dia menyebarkan agama Islam di Taif, maka pada saat itu seluruh wajah Rasulullah itu bercucuran darah karena dilemparkan dengan batu yang amat dahsyat. Tapi ketika batu menempel daripada pipi sebelah kanan, kemudian batu menimpa pada sebelah kiri, bahkan bagian kepala Rasul itu kena batu sampai bercucuran darah, Rasul tidak marah. Ya, jadi artinya apa? Rasul ini orangnya tidak benar. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti, meskipun kita memang sebagai umatnya jauh dari apa yang Rasul berikan. Minimal kita mendekati terhadap beberapa hal yang harus menjadi kajian kita, bahwa kita harus memiliki akhlakul karimah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil mizan nanti adalah orang yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya kita selawat itu adalah suatu benang merah, satu ikatan atau mediator kalau bahasa kerennya, yang memberikan satu penguatan tali kasih yang luar biasa antara Rasul dengan umatnya, yaitu kita sebagai umat Islam. Makanya seseorang bisa memberikan penguatan benang merah bahwa itu umat Rasulullah, ya salah satu cirinya adalah orang itu sering berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya itu berselawat. Berselawat maksud Allah di sini adalah bahwa Allah mengagungkan daripada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul yang baik. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Oleh karena itu, mari kehidupan sehari-hari kita lengkapi dengan selawat. Karena satu orang yang berselawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan berikan satu orang malaikat yang akan memberikan satu ungkapan untuk memintakan ampun orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau setiap hari kita minimal berselawat 10 kali, sudah berapa malaikat yang memintakan ampunnya kepada Allah untuk kita, Masya Allah. Makanya daripada kita tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, dan minimal kita melengkapi kekosongan daripada kehidupan kita, ya jangan sungkan-sungkan kita selalu beruntung bagi orang muslim yang menjalankan sholat, karena minimal dalam sholatnya dia sudah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan kata Rasul, ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pelit? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku mereka berdiam diri dan membisu. Masya Allah. Makanya kalau ada khotib, ada imam, ada ustaz, ada satib mengatakan, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu artinya kita tidak termasuk orang yang pelit, kata Rasul. Kan banyak orang disebutkan nama Nabi kita diam aja. Banyak disebutkan nama Nabi kita tidak sedikit pun ada konteks pribadi. Nah ini kita, kata Rasul, menjadi orang yang pelit. Maka jangan sampai seperti itu. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Suatu hari ada seseorang yang ditimbang amal baiknya dan amal buruknya di hadapan Allah di yaumil mizan. Yaumil mizan ini suatu timbangan yang amat berat, amat besar, dan sulit kita bayangkan kalau dalam kondisi seperti ini. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, kalau seandainya langit dan bumi
itu didudukkan di yaumil mizan timbangan amal, maka timbangan itu tidak bergerak sama sekali. Masya Allah. Jadi amat luar biasa, bumi sama langit ditaruh di timbangannya, di yaumil mizan tidak gerak sama sekali. Segede apa kan gitu ya? Masya Allah. Apalagi timbang amal kita yang hanya sedikit. Oleh karena itu ada seorang yang pada saat itu ditimbang amal baik dan amal buruknya. Dan orang ini selama di dunia ternyata dia mengerjakan kebaikan, ayo, tapi mengerjakan dosa juga, ayo. Jadi susah membedakannya. Ya. Jadi kerjakan amal baik kan ya siap, tapi di balik itu dia juga melakukan amal yang kurang baik, dosa. Ketika ditimbang oleh Allah, ya wajar. Maka orang ini timbangannya seri. Seri. Kalau ibarat bola kan kalau habis seri itu apa? Tendangan penalti, ada penalti. Nah, makanya orang ini kan bingung. Mau dimasukkan ke surga kata malaikat, dia emang nggak cukup kuotanya. Mau dimasukkan ke neraka, dia punya amal, dia tidak bergerak sama sekali. Nah kemudian malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, setelah ditimbang orang ini, maka amal orang ini seri. Amal baik sekian, amal buruk juga sekian. Apa yang harus kami lakukan ya Allah untuk menentukan nasib daripada orang di sini? Ya kan nggak mungkin orang ini tidak tengah ya kan? Bikin surga, bikin neraka gitu. Memang pernah ada riwayat orang ini, ada seorang yang amalnya seri itu, dia ada di pinggiran. Lalu dia melihat ke kanan surga begitu luar biasa, tapi dia melihat kiri neraka juga luar biasa. Maka dia bingung. Nah apa rupanya? Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, adakah amalan-amalan yang bisa sedikit banyak memberatkan? Kemudian malaikat berkata, ya Allah, orang ini pernah berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lalu dilemparkan sorban Rasulullah mengenai timbangan amal kebaikannya, maka timbangan amal kebaikannya bergerak dan memberatkan. Akhirnya orang ini masuk surga. Nah seperti itu. Tapi jangan sampai buat timbangan, gue nanti pengen sering sana ya. Ya iya, kalau selawat kita ikhlas kita ridho, tapi kalau selawat kita terima repot. Jangan mengharapkan yang paling bagus, mak. Memang amal ibadah kita besar sehingga nanti tidak ada kondisi seperti ini. Ya kalau kita kondisi seperti ini ya udah keringat kejujuran kan gitu ya. Karena sedikit aja kan ya. Ibarat timbangan itu gecor sedikit aja ya ke neraka kan gitu. Makanya inilah keuntungan yang kedua, perbanyak-banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, ya kalau nggak ada halangan silakan sambil masak, sambil nyuci, sambil rizka baca selawat, ya kan? Ini kadang-kadang kan ibu-ibu bukan baca selawat, ya sambil rizka ngomong apa? Emang mau jadi babu? Ya, emang iya aku dari dulu dari masih muda sampai sekarang, nyuci juga, ya kan, semurin juga, sampai rizka juga, ya itu bukan selawat. Jadi selama rizka pakaian suami mah dapat pahala, tapi ngomongnya ini jadi masalah. Ya baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbil Mustafa balik makos. Dan ada nggak perempuan kita yang orang nggak ada. Kalau ngomongin laki, ngomongin ya tetangganya. Apalagi ada orang lagi memang rizka apa ya udah berdua dia rame-rame situ. Masya Allah. Jadi artinya mari kita isi kehidupan kita untuk memperberat timbangan amal kita dengan berselawat. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang bisa memberatkan daripada amal timbangan kita di yaumil mizan adalah kalimat-kalimat alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Ini kan pekerjaan yang ringan. Tapi kadang-kadang orang tidak ngeh, tidak fokus. Kata Rasul, ada satu pekerjaan yang ringan dan amat ringan, tapi jarang dikerjakan oleh umatku. Apa itu wahai Rasulullah? Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kalau orang melazimkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim,
ketika dia di dunia, maka kalimat yang dibaca oleh dia akan memperberat timbangan amal kebaikan. Masya Allah. Makanya kata Rasul, ketika orang membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim itu sebanyak 150 kali, maka akan dicatat, dibalas oleh Allah untuk memperberat timbangan sebanyak 1.500. Masya Allah. Makanya terlebih ini jamaah subuh kalau memungkinkan datang lebih awal. Jadi sebelum subuh, sebelum azan, nanti datang dulu tuh ke musola atau ke masjid, baca Subhanallah bihamdihi Subhanallah azim minimal 100. Karena siapa orang yang baca itu akan diberikan kebaikan berupa panjang umur, keberkahan rezeki, keselamatan di dunia dan juga di akhirat, dan akan diberikan lipatan ganda pahalanya di yaumil majal nanti. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau memang ada waktu, wajib jamaah manfaatkan. Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim, boleh astagfirullah, boleh. Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah, boleh. 100 kali. 100 kali itu enggak lebih dari 20 menit. Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah. Ya. Jadi kalimat-kalimat ini bisa menjadikan satu tingkatan bagi kita, sehingga nanti akan diakumulasi oleh Allah menjadi pahala yang berganda, sehingga nanti timbangan kita menjadi berat. Ya baca, kalau kita yang melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah diikuti dengan sholat 5 waktu, kemudian dia berwirid dan berzikir, minimal kita kan baca alhamdulillah berapa kali tadi? 33. Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan amalan-amalan yang dikerjakan dengan 33 kali pada waktu subuh, sholat subuh, itu akan memberikan satu penguatan, diberikan dunia dan juga isinya. Masya Allah. Makanya kalau sholat subuh itu kalau bisa sampai wirid, sampai Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, sampai Allahu Akbar 33 kali. Karena kalau orang baca itu akan diberikan oleh Allah, yaitu dunia dan seisinya. Apa artinya? Rizkinya diberikan Allah, diberikan sehat, diberikan kebaikan kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya menjadi soleh dan soleha. Kemudian juga dia akan diberikan apa? Perlindungan daripada segala musibah dan bencana. Apalagi kita kan yang namanya musibah saat ini masih ngeri. Tapi kalau kita melazimkan itu, di samping di dunia sudah diberikan Allah berupa kebaikan, nanti di yaumil mizan timbangan amal kita diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berapa tuh? Yang ketiga. Yang pertama tadi kita banyak berbuat baik atau akhlak yang baik. Yang kedua, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membiasakan diri untuk membacakan Subhanallah, La ilaha illallah, ataupun Allah Akbar. Makanya lihat orang-orang ahli sufi, orang-orang yang alim itu kadang-kala kalau kemanapun berangkat di tangannya ada apa? Ada tasbih. Apalagi kita boleh. Kita berangkat ke Jakarta naik MRT, kita pegang tasbih sebelah kanan, kita baca dalam hati Subhanallah, 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 Subhanallah. Baca, ya. Kemudian di kantor kita sambil istirahat kita baca tasbih kita Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah sekarang kalau kita dibulakan bisa nggak kira? Bisa. Ya bisa aja biar bisa. Usahakan. Tapi ingat, lakukan itu dengan keikhlasan, bukan karena ria. Karena ada orang, wah supaya dia memang ahli ibadah kemarin juga pakai tasbih. Lain orang sayuran Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Supaya dikata orang luar biasa. Mana aja kondangan juga Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Padahal kuping dengerin lagi dangdut. Jadi ikhlas semata-mata jadi Allah. Ya jangan ria, karena ria itu bahaya. Ya sesuatu yang dibenci dan berusaha amal itu ria. Jadi artinya lazimkan nih. La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lazimkan. Baca terlebih-lebih
waktu-waktu senggang. Ya minimal waktu-waktu jeda atau antara qobliyah atau ba'diyah sebelum kita melaksanakan sholat, daripada kita bicara yang kurang baik, lebih bagus kita manfaatkan ini. Ada sholawatnya kita baca, ada kalimat-kalimat alhamdulillah kita baca, insya Allah. Bahkan kalau bisa sebelum tidur itu baca kalimat-kalimat thayyibah ini. Ya, sebelum tidur baca Al-Fatihah, lalu baca sholawat, lalu baca kalimat-kalimat thayyibah, sehingga nanti tidurnya kita itu selalu diamati, diawasi, dan dilindungi oleh malaikat. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amalan yang bisa memberatkan timbangan kita adalah rajin-rajin berinfak di jalan Allah. Infak ini sesuatu yang memang disunahkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dijalankan. Makanya bagi orang-orang tertentu yang rajin berinfak di jalan Allah dan infaknya itu semata-mata mencari ridha Allah, jelas nanti di yaumil mizan akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kumpulan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya infak sedekah rajinkan, tidak apa-apa meskipun sedikit. Tidak apa-apa meskipun kita itu tidak banyak seperti orang-orang kaya. Tapi kalau kita rutin terus menerus, maka insya Allah itu akan diberikan satu keutamaan. Siapa tahu dengan infak Rp1.000 yang kita berikan untuk musola ini, sebulan itu kan sudah 30.000 ya. Setahun itu sudah hampir 1 juta lebih. Tidak terasa itu. Kalau kita berikan ikhlas, insya Allah akan menggandakan Rp1.000 itu menjadi minimal dikali 100 dan minimal dalam surat Al-Baqarah dilipat gandakan menjadi 700. 1.000 berarti pahala dicatatnya oleh Allah adalah menjadi 700.000. Subhanallah. Allah itu sudah memberikan satu keutamaan buat kita nih dalam amal ibadah. Allah sudah memberikan satu kebaikan buat kita. Kenapa? Karena kata Rasul, orang kalau niat ibadah, niat melaksanakan perbuatan baik, itu baru niat sudah dicatat satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ingin niat melakukan perbuatan dosa, maka tidak dilaksanakan atau baru niat, itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Niat baik mah baru mulai niat itu sudah dicatat oleh Allah, tapi ketika berbuat dosa baru niat belum dicatat. Artinya apa? Sudah diberikan satu bonus, sudah diberikan satu keuntungan oleh Allah tentang antara amal baik dan amal buruk. Maka kalau amal baik kita kerjakan, niat dilaksanakan, baru niat dilaksanakan dapat 1, kemudian ketika niat itu dilaksanakan maka mendapat nilai 10 di hadapan Allah. Nanti malam minggu nih, besok libur kerja, insya Allah besok nanti malam subuh saya mau niat sholat jamaah subuh, udah dicatat 1. Kemudian ketika dilaksanakan, dia hadir ke musola, dia sholat berjamaah, itu dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Besok nih mau acara ke tempat yang kurang baik, ya, yang tidak dari Allah, tidak dicatat. Besok mau minum minuman nih, udah lama nggak minum nih, ya, lagi masa lockdown ini nggak minum, besok minum ajak teman jangan gitu. Baru niat ya dicatat. Ketika melaksanakan itu dicatat oleh Allah cuma 1 kejahatan, masya Allah. Namun demikian, jangan kita termasuk pengikut niat. Tahu nggak? Mentang-mentang setiap niat dapat bonus 1, apa baik niatin? Besok mau makanan musola 1 dapat. Besok wirid zikir musola dapat 1. Besok sholat jamaah subuh dapat 1. Kalau dikerjain. Jadi pengikut niat namanya. Makanya malaikat nanti setan benci. Dia mah jangan didengerin omongannya, jangan dicatat mulutnya gitu. Ya emang pengikut dia.
Jadi yang alangkah baik itu sudah Allah berikan keuntungan. Oleh karena itu maka niatkan diri kita untuk infak ya Allah. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang amat bisa memberatkan amal iman kita adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, orang baca Al-Qur'an. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya kalau kita bisa Quran, ajarkan istri kita. Kalau istri kita nggak bisa baca Quran, ajarkan anak-anak kita. Kalau anak kita memang belum bisa baca Al-Quran, supaya anak itu bisa baca Quran. Pak Ustadz, saya mah tahu bahwa membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat, mendapatkan kebaikan dengan ibaratnya timbangan. Saya mah baca Al-Quran itu masih ngeja. Saya baca Quran masih terbata-bata. Apa kata Rasul? Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan masih ngeja tetap mendapat dua kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada alasan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak baca Al-Quran. Satu ayat dieja sama dia, ya kan? Dieja sama dia, itu dapat dua kebaikan sambil belajar. Jadi tidak ada istilah orang itu tidak baca karena tidak bisa baca Al-Quran. Oleh karena itu terlebih-lebih orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang mempelajari isi kandungan Al-Quran, dan yang ketiganya dia mengamalkan daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Ini yang sempurna. Dia baca Al-Quran, kemudian dia mempelajari isinya, lalu dipraktekkan. Nah ini yang lengkap. Maka tingkatannya beda. Membaca nilainya sekian, lalu pelajari nilai sekian, mengamalkan nilai sekian. Jadi beda memang antara orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan. Yang paling bagus adalah mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu apapun kebutuhan kita ada, apapun yang kita butuhkan di dunia dan juga di akhirat ada. Tinggal kita bagaimana membedah, mempelajari dan mengisi daripada tafsir-tafsir dalam Al-Quran. Yang minimal kita membaca Al-Quran. Kalaupun nanti di rumah kita nggak sempat baca Al-Quran, ya di musola kan malam Jumat itu ada baca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jangan sampai nanti orang perlu dengan beratan timbangan, kita tidak pernah baca Al-Quran. Masih alhamdulillah nih. Seminggu sekali ibu-ibu juga ada pengajian baca Al-Quran, bapak-bapak juga baca Al-Quran. Apalagi kita punya program Khatmil Quran, Masya Allah. Kalau kita punya program Khatmil Quran, 1 hari 3 ayat, 10 hari itu 30, 1 bulan itu 90 ayat. Insya Allah mungkin kita bisa menamatkan antara 1 atau mungkin sampai 2 tahun. Ya gimana kita pelan-pelan saja. Oleh karena itu ketika ini lazimkan, insya Allah orang-orang tersebut akan mendapat kebaikan, keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita niatkan diri kita, karena kita tidak tahu entah kapan kita akan hidup di dunia. Mumpung masih ada dunia, kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan amal kita. Yang pertama, marilah kita sebagai seorang muslim berperilaku dan berakhlak yang baik mulai hari ini. Karena orang yang ngomongannya baik mah di mana-mana juga diterima gitu ya. Bergaul di sini terima, bergaul di sana terima gitu. Orang kalau akhlaknya nggak baik, di mana-mana juga nggak diterima. Belum orang nyampe udah diomongin. Kamu siapa? Guru gua, si Anu. Udah jangan dah. Baru dengar omongannya udah diterima, apalagi orangnya kan gitu. Yang kedua, mari sama-sama kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mari lazimkan mengucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, minimal Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Yang keempat, mari sedikit mah kalau ada uang, ada rezeki, ada kelebihan, kita berinfak, bersedekah di jalan Allah. Yang terakhir, mari lazimkan gerakan untuk gemar membaca Al-Quran. Insya Allah itu yang kita lakukan akan memberatkan timbangan amal kita, sehingga nanti ketika ditimbang amal kita di hadapan Allah di yaumil mizan dengan satu pengadilan yang seadil-adilnya,
kita termasuk orang yang diselamatkan dalam timbangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberatkan timbangan amal kebaikan kita, dan insya Allah kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan tuntunan kebaikan buat kita untuk melaksanakan amal-amal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, dan sebagai penutup, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah bisa kita manfaatkan untuk diri kita dan juga keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham wa ya kasibal gham. Allahumma ya dafiya bala ya Allah. Allahumma ya dafiya bala ya Rahman. Allahumma ya dafiya bala ya Rahim. Allahumma atina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa sarrid dunya wa sarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa bihamdika assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.